Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di sisa hari-hari Ramadan kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus memperbanyak ibadah, memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kembali lagi di podcast terbaru yaitu Permata, Penerang Ramadan bersama Tahawulat. Untuk episode kali ini yang akan kita bahas adalah seputar satu malam agung yaitu Lailatul Qadar. Apa saja yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan keagungan Lailatul Qadar, atau nanti bisa kita dengarkan apa saja ciri-ciri Lailatul Qadar. Mungkin teman-teman biar tahu kalau dapat Lailatul Qadar itu tahu tandanya gitu. Sudah hadir bersama kita pemateri kita yaitu Kang Hamid. Apa kabar Kang? Alhamdulillah bekhair. Alhamdulillah khair ya. Tamam. Oh, bekhair ya. Iya. Bahasa Arab. Baik. Baik semua baik. Baik. Mungkin kita langsung aja dengerin penjelasan dulu, nanti kalau ada pertanyaan yang udah dicatat bisa ditanyakan langsung. Silakan. Jadi pertama-tama kita bahas tentang Lailatul Qadar. Harus tahu apa sih Lailatul Qadar gitu. Artinya Lailatul Qadar. Mungkin kalau Lailatul Qadarnya udah jelas lah di Al-Qur'an apa namanya? Di surat itu disebutkan itu di surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sekarang kenapa sih Lailatul Qadar dinamain Lailatul Qadar? Ini pendapatnya Imam Al-Mawardi. Beliau ada condong kedua hal. Yang pertama, beliau ngomong Lailatul Qadar adalah Lailatul Hukum atau Lailatul Takdir gampangnya. Takdir makhluk hidup di saat dari mulai Lailatul Qadar itu udah ditentuin selama 1 tahun itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Ya karena qadr atau qadar atau derajatnya malam itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar. Itu tadi menurut pendapat Imam Al-Mawardi. Berarti intinya Imam Mawardi ini beliau sendiri membedakan makna qadar sehingga artinya juga berbeda. Ya? Qadar, Lailatul Qadar bisa diartikan qadar itu takdir, penentuan, hukum, ketentuan dari Allah terhadap hidup kita semua. Dan yang kedua, qadar diartikan sebagai derajat karena tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti masalah lebih baik daripada 1000 bulan ya. 1000 bulan itu kira-kira kalau tahun berapa? Kalau kita ngitung ya, Hitung tahun. Itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Satu malam Satu lebih malam baik lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Hebat nggak tuh malamnya? Luar biasa. Masya Allah, Terus luar biasa. kalau misal nih kita kan dianjurkan untuk berbuat baik di situ. Ada nggak sih amalan yang baik atau dianjurkan di malam itu, malam Lailatul Qadar? Untuk amalan yang sangat dianjurkan, minimalnya amal itu kan ada, yaitu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada istrinya yaitu Sayyidah Aisyah, perbanyak baca doa ini ketika malam Lailatul Qadar atau di malam-malam yang kemungkinan muncul Lailatul Qadarnya. Fi asril awakhir katanya gitu. Doa apa itu? Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna untuk semuanya bareng-bareng. Terus juga kalau misalkan amalan yang paling baik kan pastinya Rasulullah paling banget nganjurkan itu amalan sholat. Karena aqrabu ma yataqarrabu ilaihil abdu adalah as-shalah. Gitu. Berbanyak sholat di waktu malam-malam itu sehingga kita bisa dapat Lailatul Qadar gitu Mas. Tapi menarik ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, amalan apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menawarkan satu amalan yang bisa dilakukan oleh perempuan kapan saja. Artinya Rasulullah nggak ngomong baca Quran itu mungkin kebayangkan lebih agung kan ya. Apalagi bulan Ramadan ya. Lailatul Qadar itu baca Quran karena diturunkan Al-Quran juga di Lailatul Qadar. Salat misalnya. Tapi Rasulullah ngomong karena yang bertanya perempuan. Doa. Karena itu kan doa bisa diucapkan kapan saja, entah sedang berhalangan atau tidak. Itulah bagaimana pedulinya Rasulullah SAW. Kalau misal Nabi SAW ngomongnya sholat kan,
nanti cewek kalau juga. ya gimana? Nah, Di ada malam-malam halangan, ganjil, halangan, iya ya, benar-benar. di malam-malam ganjil malah berhalangan gimana? Terus kalau misal baca Quran juga repot. Dulu kan nggak ada kayak radio Iya. apa yang bisa Buat kita sisi dengerin. dengar ya ya. Karena orang-orang head kan nggak boleh baca Quran kan Bang, Iya ya. iya benar-benar. Nggak megang gitu. Itu bentuk kasih sayang dari Rasulullah. Terus apa namanya ini kita kan ini malam yang sangat mulia lah kayak gini. Ada orang nanya nih, emang kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Nah, Oh pengen jalan pintas, pengen biar tahu malam ini dia siap-siap mau benar-benar ibadah di malam itu gitu ya. takutnya malah malam Lailatul Qadar dibuat nongkrong bang, kan repot juga kita malam 3 tahun nongkrong kan, kan repot juga. Kopi 83 tahun lagi. Baik. Asam lambung nggak? Iya. Iya. Seru Gimana nih. tuh? Satu? Jadi kalau tepatnya atau hakikatnya malam Lailatul Qadar sendiri itu yang pastinya cuma Allah yang tahu. Rasulullah cuma ngasih tahu apa namanya di mana sih hari-hari kemungkinan munculnya Lailatul Qadar. Soalnya Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu ininya. Nah, Rasulullah ngasih ciri-ciri. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terus juga spesifik lagi beliau ngasih taunya. Lebih tepatnya di malam-malam ganjilnya. Itu sesuai yang diajarkan Rasulullah Berarti kepada malam kita. 21, malam 23. 23, 25 segala Bahkan macam gitu. beberapa ulama di antaranya Imam Al-Ghazali kan kalau dimulainya hari Ramadannya hari sekian ada maka- rumus-rumusnya. kan Ada rumusnya. iya, Rumus-rumusnya. ada. Kan kalau dimulainya hari Sabtu biasanya malam 21 lebih diharapkan gitu. Kalau kemarin kita kayaknya mulai hari Sabtu nggak sih? Mulai hari Sabtu. Kita hari benar. Sabtu kan? Hari Sabtu Maka mulai puasa. malam 21. Tapi jujur ya, 21 itu bagiana waktu itu entah kenapa itu malam paling berat sih. Anda nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba malam 21 itu yang acara khataman di Darul Mustafa. Malam Jumat Enggak Masjid Segaf. Malam 21 Masjid Segaf. Hah? Darul Mustafa 17. Oh iya iya. 17 Di Masjid Imam Segaf. Oh itu nggak tahu kenapa itu benar-benar ya itu tadi malam yang namanya Lailatul Qadar. Kalau ganjarannya besar maka godaannya setan nggak mau tinggal diam dong gitu ya. Gitu. Apalagi kemarin malam 21 itu malam Jumat. Oh Gimana iya, ya? Malam sekali Jumat ya, juga. benar. Malam Jumat juga itu. Malam ganjil malam Malam Jumat. Jumat. lagi. Masya Allah tuh dah. Tapi emang harus di asal awakhir gitu. Iya, apakah Nah, kalau harus di Asrul Awakhir itu ada ulama yang mengatakan bahwasanya bahkan dari hari pertama itu kemungkinan ada Lailatul Qadar ini pasti ada. Ada kemungkinan dari hari pertama. Soalnya barangkali orang waktu awal Ramadan ibadahnya kenceng-kenceng waktu Asrul Awakhir dia malas-malasan kan banyak gitu kan. Barangkali dapat dia di pertama-pertamanya bulan Ramadan. Berarti emang masih tanda tanya kali ya. Iya, masih tanda tanya. Tapi sesuai yang diajarkan Rasulullah kepada kita kan carilah di kemungkinan 10 hari terakhir Ramadan itu lebih gede. Oh kayak potensinya tuh Lebih besar. untuk besar gitu ya. Iya, iya. Kalau hakikatnya tepatnya kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuman Allah tahu. Tapi ada nggak sih kayak misal ciri-cirinya gitu? Oh ini malam Lailatul Qadar nih kelihatannya nih gitu. Kalau untuk ancang-ancang dari kita ya, ciri-ciri. Ancang-ancang. Iya. Jawa. Lihat-lihat. Itu saja. Iya. apa bahasa Indonesia ancang-ancang? Siap-siap dulu. Tapi kita juga ngomong ancang sih. Oh iya, Ya, anak ngerti ya juga ancang-ancang juga ya. Oh. Kita ngomongnya. Jadi ancang-ancang dari kita, siap-siap dari kita sendiri, maksudnya mungkin ketika mulai masuk mungkin ke tanggal 21, 23, ketika mulai masuk malam-malam seperti itu, kita lihat kalau misalkan malam ini nih hawanya nggak dingin, nggak panas, artinya fresh buat kita nih. Yang biasanya kita kepanasan, yang biasanya kita kedinginan di malam-malam yang lain, malam ini tuh nggak kerasa dinginnya, nggak kerasa panasnya atau gimana. Oh, berarti emang enak. Enak, nyaman, damai gitulah. Syahdu hawanya kalau bahasa kan syahdu. Gitu. Nah itu katanya ciri-cirinya gitu kata Rasulullah tuh gitu. Terus juga kalau misalkan kita kelewat malamnya ibadah, itu ada satu ulama gila ya. Tak asarnya Lailatul Qadar bahkan sampai dimasak Lailatul Qadar. Jadi lailiha wa masaiha. Gitu. Paginya juga sampai ke sore katanya, bahkan seperti itu. Soalnya ada ciri-ciri Rasulullah pun mengatakan paginya daripada malam Lailatul Qadar itu nggak ada sinar matahari yang nyengit banget waktu paginya ya. Maksudnya semacam jam-jam isrok
Itu jadi kayak agak suaya mendung lah gampangannya. Tapi Anda pernah dengar Bang ya? Iya. Kenapa sih kalau malam Lailatul Qadar tuh paginya matahari nggak nyengat? Itu katanya pada Bang? Karena malaikat tuh lagi naik ke langit. Belum Jadi naik. masih ketutupan sayapnya nih. Oh. Katanya gitu sih katanya gitu, tapi nggak tahu ya itu ngomong atas apa itu. Atas Tapi dasar apa tadi ya? tadi ciri-ciri pertama yang disebutkan tadi itu sebenarnya langsung dari Al-Qur'an juga ya. Yang malamnya tenang katanya kan. Al-Qur'an kan menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Salam. Di Tapi malam itu semua orang rasain nggak sih Bang ketenangan gitu? Nah, itu ya. Apakah Repot ya. gini dia. Alam kan memberikan tanda ketenangan. Kita ya mungkin jiwa-jiwa yang tenang akan merasakan ketenangan yang disinyalkan oleh alam gitu kan. Ya orang-orang yang maaf banyak maksiat ya tetap aja bisa walaupun alam ini sudah memberikan ketenangan. Nggak mempan gitu ya. Oh, itu tanda-tanda alamnya ya. Terus ini kita ini kan malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat agung ya. Iya. Itu Nabi itu kalau misal malam Lailatul Qadar itu ngapain Mbak itu Nabi itu? Supaya kita bisa ngambil contoh gitu. Kalau Nabi ngapainnya itu, Nabi porsi sholatnya ditambah, atau mungkin waktu malam Lailatul Qadar itu porsi ibadahnya ditambah, sama beliau ngajak keluarganya gitu. Jadi sesuai hadis itu kan idza dakhalal ashr idza asrul awakhir itu beliau aiqad ahlahu, membangunkan keluarganya, syaddam izaruhu, maksudnya ngencengin sarungnya biar ibadahnya itu lebih giat gitu. Oh, itu bahasa kiasannya. Bahasanya lebih kenceng lagi. Terus juga apa namanya, beliau bahkan dalam satu riwayat Nabi itu kalau di asrul awakhir gak mau keluar dari masjid gitu. Itikaf terus. Ini salah satu amalan. Sholatnya walaupun rakaatnya dikit mungkin ya kalau bahasanya kita, tapi waktu qiyamnya itu lebih banyak lebih gitu lama. atau mungkin waktu qiyam itu baca Quran segala macam gitu kan. Nah itu Kalau gambarannya Nabi dari itu Nabi berarti Muhammad bangunkan SAW. keluarganya untuk semangat beribadah ya. Iya. Tapi kalau kita lihat Bang, orang zaman sekarang Bang, Kenapa? keluarganya dibangunin buat obrol baju. Karena dekat-dekat lebaran. Makanya kalau ana ya berpendapat, tapi terserah ya orang-orang, lebih cocoknya tuh belanja baju lebaran itu nggak di 10 akhir gitu. Kita udah siap-siap dari awal Ramadan buat baju lebaran, sehingga itu kan kasihan kan ya. Malam 10 akhir yang potensi Lailatul Qadar lebih besar, akhirnya kita malah di pasar kan cari baju dan lain Terus sebagainya. juga ini Bang, kurangnya apa? Kalau deket-deket lebaran itu makin rame malnya. Iya. Nah, makin repot. Ya benar. Nah, jadi kok bisa ini dari awal udah disiapin. Secara ibadah lebih tenang di 10 akhir nantinya. Secara rame-rame kan juga kalau belanja dari awal kan nggak itu tadi nggak banyak barangnya kerumunan. Masih banyak yang Ya. bagus-bagus. Kalau asal aku lihat kan anggapannya kayak Tapi ya, kurangnya satu sih, biasanya sih, apa? vibes-nya mungkin ya. iya, Kan orang betul. makin dekat lebaran. Susah. Dan satu lagi, baju baru itu kalau disimpan di lemari kelamaan capek kita. Serius loh. Kita kalau misalnya makainya, ya, kapan makainya kan gitu. orang kalau beli baju dari awal Ramadan nggak dipakai-pakai kan sampai lebaran kan itu dilihat aja itu berat lah itu. Makanya Terus juga mungkin ada lagi Bang apa? Apa Mungkin lagi? ya. Iya. THR-nya belum cair. mungkin juga benar, itu juga Benar. Masa gajinya dia iya. repot juga. Bang. Kadang kan apa namanya, ada diskon Ramadan, ada diskon Lebaran. Oh, berarti dekat lebaran dekat ada Lebaran lebaran ya. itu Diskon. diskon Ramadan, Tapi diskon menurut Lebaran. gini sih, kita juga apa ya, nggak terlalu penting urus diskon tuh. Masa kita apa namanya mengedepankan diskon daripada malam yang mulia gitu. Kecuali tadi kita garis bawahi, kecuali kalau memang ada orang-orang yang seperti gajinya itu di akhir, ya sudah apa boleh buat gitu kan, ya nggak masalah. Tapi kalau bisa dipercepat. Tapi menarik tadi pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Mungkin saya tambahkan bahwa ini paling berat sih. Rasulullah itu di beberapa riwayat dikatakan ja'alal asya sahuran. Jadi beliau makannya kalau udah di 10 akhir tuh sekali doang, nggak berbuka sama sahur. Jadi sahurnya doang. Sisanya itu Takjil, ya. takjil. semua ibadah. Iya, jadi berbuka kalau biasanya kita makan nasi, bahasanya kita ya. Berarti makan nasi buka sama sahur. Nah, Rasulullah itu makan nasinya, bahasa kita ya, makan nasinya itu pas sahur doang. Nah, itu tentu sangat Berarti sulit. saking itunya. Bang. Iya, jadi Ihtimamnya. bahasanya habis buka minum korma langsung ibadah lagi, Gaskan lagi gitu, ya. itikaf lagi.
Masya Allah. Terus emang gini loh, apa Ana juga timbul pertanyaan juga nih Bang. Emang kenapa sih umat Nabi Muhammad nih kok sampai dikasih Dapat satu Lailatul malam Qadar, ya. lebih baik dari 83 tahun? Kenapa kayak gini Bang? Umat-umat terdahulu itu ngelihat kita itu nangis. Iya, ibadahnya Kok capek. enak kali gitu ya. Satu malam 83 tahun. Iya. Kita capek-capek gitu. Emang kenapa sih kok bisa istimewa itu? Ya karena kan waktu ada Nabi itu pernah pernah cerita ke sahabat-sahabatnya tentang bagaimana umat dahulu beribadah. Iya. Umat dahulu tuh umurnya panjang-panjang, makanya ibadahnya juga bisa lebih lama. Iya. Nah, para sahabat Oh emang umat sekarang sama umat dahulu umurnya beda? beda. Umat dahulu itu kayak misalkan waktu zaman Nabi Nuh, dakwahnya aja 950 tahun. Oh berarti emang umurnya panjang? Umurnya yang panjang. Berarti 100 gini, tahunan lebih. Umur 25 tahun tuh masih imut-imut berarti ya? Mungkin, tapi udah nggak baik juga. Rasanya masih muda lah. Untuk hitungan nikah itu nggak bisa. Nggak bisa. Masih terlalu muda. Bahkan nikah umur 300. Iya. Gitu. Tapi Anda pernah baca ya Gimana? riwayatnya bahwa berbicara tentang umur tadi ya. Ada Mana-mana ya? iya, umatnya Nabi Nuh itu. Nah. Ada seorang perempuan, seorang ibu, dia tuh nangis di makam makam anaknya. Habis itu lewat Nabi Nuh. Nabi Nuh nanya, itu kok ente nangis? Siapa itu yang meninggal? Anakku muda banget udah meninggal. Emang berapa umurnya? 300. 300 tahun itu masih muda loh. Masih muda banget tapi meninggal gitu. Kata Nabi Nuh, tahu nggak? Nanti di akhir zaman ada umat yang umurnya itu cuma 60 sampai 70 tahun doang. Kata Nabi Nuh. Kata perempuan ini, kata ibunya, itu beneran ya Nabi Allah. Itu kalau saya dikasih umur 60 sampai 70 tahun, saya sujud nggak bangun bangun itu. 60 70 tahun diapain gitu kalau nggak buat beribadah menurut beliau gitu. Tapi ya ala kulihal. Masya Allah. Tapi kita udah 60 tapi masih Iya. lupa terus. Kan kalau kata Imam Ghazali kita umur 60, kalau tidur 8 jam sehari itu 20 tahun buat tidur doang itu dari 60 tahun. Oh, dibikin itu apa kayak presentase gitu. Iya, kan 24 jam dibagi 3, 8 kan? Ya. Kalau kita umurnya 60 tahun, kita tidur sehari 8 jam, artinya kita tidur selama 20 tahun. Itu baru tidurnya. Tidurnya 20 Belum tahun. makannya, belum Mobile Legends-nya ya. Pusreng. Seringnya 3 tahun. Enggak cukup, kayaknya lebih banyak. Aku lihat. Terus. Jadi itu waktu Nabi ngomong sahabat Cerita tadi ke itu ke sahabatnya, sahabat akhirnya minder. Iya. Lah umat zaman dahulu kan umurnya panjang-panjang. Terus gimana solusinya untuk kita yang umurnya sekisaran 60 sampai 70 itu? Akhirnya Nabi pun itu nanggepin, akhirnya resah gimana, akhirnya Allah nurunin malam Lailatul Qadar itu. Jadi awal mulai Lailatul Qadar itu kayak gitu. Jadi supaya menenangkan hati-hatinya umat Nabi Muhammad tuh. Supaya kita bisa masih bersaing ya, masih Bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu dengan satu malam. Tapi Bang misal Tapi bentar, itu Anda jadi ingat sini gak sih? apa? Ada umur 5 tahun, pengalaman kerja 25 tahun. Oh, Kayak usianya muda kan? Kita kan usia muda kan? Muda. Maksudnya usia kita memang gak sepanjang iya juga, iya umat terdahulu, tapi ibadah kita boleh diadu. Gitu. Maksudnya secara Allah memberikan kelebihan-kelebihan. Kalau Masya Allah, dapat Lailatul Qadar. Iya. Kalau nggak dapat juga repot juga tuh. Iya. Makanya semangat lah ya. Makanya istiqomah itu dalam beribadah. Tapi ada ini juga sih orang banyak ya orang-orang di kadang-kadang bikin status tuh gini. Lailatul Qadar kan setara dengan berapa tadi? 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau ada orang yang masih menjomblo di malam Lailatul Qadar, dia tuh udah jomblo selama 83 tahun lebih gitu. Orang-orang ini repot Bang, semua dibikin bercanda. Iya, semua dikias-kiaskan situ. Masya Allah. Next, apa lagi tadi? Mau nanya apa tadi? Masalah ini apa nama? Anda pernah dengar nih Isaac Newton itu Bang. Iya. Oh, kenapa? Isaac Newton itu dia itu punya rumus gini Bang. Apa namanya? Setiap aksi pasti ada reaksi. Reaksinya. Nah, gitu ya. Nah, itu dalam artian apakah kita setiap berjuang itu dapat pahala gitu enggak sih? Apa memang ada sangkutannya? Gini Mas Baik. Sebenarnya itu tuh bahkan sebelum Isaac Newton kan baru 300-200 tahun kemarin kan. Nabi kita udah ngasih tahu duluan.
sebagaimana kaulnya beliau, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu juga akan balas. Sebenarnya kamu berbuat juga kayak gitu juga. Artinya kamu Apa tadi berbuat, kaidahnya? kamu dibalas. Apa tadi? Kama tadinu tudan. Kamatadin tudan. Nah. Artinya sebagaimana? Sebagaimana kamu berbuat, kamu juga akan dibalas seperti Dibalas itu seperti juga. itu. Oh, berarti kayak setiap ada aksi pasti ada reaksi. Ada reaksi. Nah itu sangkut pautnya udah ada isyarat dari Nabi itu zaman dulu udah 1000 tahun kemarin udah ada isyarat Berarti dari itu Nabi. Isaac Newton tuh bukan penemu bang, anggapannya kayak gitu ya. Aksi Ya secara reaksinya. mungkin ya. Tapi Islam udah ngomong. Udah ngomong duluan. Mungkin dijabarin sama dianya gitu menurut pandangan dia dalam fisika. Jadi Nabi itu udah ngomong kayak gitu. Artinya sebelum Isaac Newton pun Nabi udah ngomong kayak gitu. Artinya kalau misalkan kita melakukan suatu amalan, ya pasti kita akan dapat pahalanya, ada timbal dapat baliknya. balasannya, timbal Iya. baliknya, ada feedbacknya lah gampangnya. Iya, ya. Itu. Jadi waktu Nabi ngomong kayak gitu, akhirnya Isaac Newton ngambil jadi kaidah ada aksi, di mana ada aksi pasti ada reaksi. Nah begitu juga waktu ini malam Lailatul Qadar ini kayak kita gini, Ya. kita berusaha mencari Lailatul Qadar, pasti kita akan dapat Lailatul Qadar. Dikasih jalan. Dikasih sama jalan Allah, ya. gitu loh. Makanya apa namanya, Nabi pun ngomong iltamisu fi asril awakhir, suruh nyari dengan benar waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Soalnya dalam masalah itu kan kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencari Lailatul Qadar. Iya. Berjuang sekuat tenaga untuk mencari Lailatul Qadar, karena untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang mana Lailatul Qadar kan hanya Allah yang tahu. Iya. Makanya dari itu kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mencari Lailatul Qadar. Bang, gara-gara Hamid ngomong berjuang nih bang, Anda pernah lihat di sosial media ya, Iya. berjuang gitu. Ada orang tanya gini, ketika orang Muslim itu berjuang, maka Allah akan membantu dia untuk menemukan jalannya gitu. Apakah ini khusus untuk orang Muslim? Kemudian kalau orang kafir nih, dia berjuang, digampangkan nggak sama Allah? Jadi ada perbedaan Mas Bay. Perjuangannya antara orang Islam sama perjuangannya antara orang kafir. Iya. Artinya orang Islam berjuang udah pasti dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau di Al-Qur'an itu kan ada kita bahas masalah tentang jihad misalkan. Iya. Jihad fisabilillah, perang segala macam. Nah, mereka itu kan berjuang mengerahkan segala tenaga segala macam untuk perjuangan agama Islam tuh supaya menyebar luas segala macam. Nah, ini di sini dapat bisyarah atau dapat bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam Al-Qur'an disebutin innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah gitu. Allah itu ibarat kata tijarah, membeli usaha, tenaga, harta orang-orang muslim supaya orang-orang itu tadi dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Barterlah gampangannya. Kau effort ngasih Allah apa, Allah bakal ngasih itu gitu. Iya. Kalau orang kafir? Kalau orang kafir mereka berjuang akan sesuatu, melakukan amal segala macam, tapi kalau indallah itu nggak ada apa-apa. Maksudnya ya kalau bahasa kita ya fadhi gitu loh. Nggak dapat, walaupun dia amal ini segala macam baik segala macam kayak gini, cuman karena menurut Allah nggak dapat apa-apa, nggak ada balasannya gitu. Tapi ya kita kan ada syafaqah manusianya lah gitulah. Masya Allah nih orang udah baik ini segala macam, orang kafir udah ngasih effortnya segala macam. Nah kita yang sebagai muslim sikapnya ya apa namanya, kalau bisa mendoakan dia supaya untuk hidayah, dapat hidayah dari Allah SWT, sehingga amalnya dia itu nggak sia-sia gitu. Kalau misalkan dia dermawan segala macam. Tapi Anda pernah dengar gini loh, kalau orang muslim beramal itu dia dibalasnya di dunia dan di akhirat gitu ya. Dia di dunia kalau suka bantu ya bakal dibantu sama orang juga, ntar di akhirat dia juga masuk surga. Tapi kalau orang yang non muslim dia dibalasnya di dunia doang. Itu benar nggak sih kayak gitu? Benar, maka nanti ini dicari ya ayat Qur'annya, nanti editor diterjemahin. Al-Qur'an itu menggambarkan begini, sedekahnya orang kafir itu
seperti pepohonan, ada buahnya, tetapi dia diterpa badai. Dia berbuah, dia punya hasil, tapi kemudian ada badai, akhirnya diterpa angin kencang itu tadi, buah yang tadi udah ada hilang. Begitulah umpama sedekahnya orang kafir, perbuatan baiknya orang kafir gitu ya. Ada, kalau kemudian dia, artinya begini, guru kami Ustaz Muhammad Segaf itu di Surabaya, beliau tuh ngomong gini, ini buku atau hadiah itu udah disiapkan untuk mereka, tapi syaratnya kunci mesti ada. Itu kan di box misalnya, di box itu hadiahnya udah ada semua tuh, tapi mesti ada kuncinya. Masalahnya ini syahadat nih kuncinya nih. Untuk mendapatkan hadiah itu. Selama dia berbuat baik itu ada terus hadiahnya, ada terus balasannya. Tapi buat bukain syahadat. Artinya kalau suatu saat dia masuk Islam, syahadat kebuka. Kalau nggak ada ya udah. Dia punya sesuatu tapi nggak bisa dibuka gitu. Dia punya kesempatan tapi nggak bisa dibuka. Kuncinya itu berarti yang penting. Iya. Tapi kalau misal kita udah punya kunci tapi kotaknya kosong, Nah, juga itu repot juga tuh Bang ya. tapi setidaknya itu kan kalau filosofinya kita punya kunci, kotaknya kosong, kita bisa minta, bisa. Yang penting kita punya kuncinya. Nah, itu yang paling penting. Iya, kita punya tempat simpanan gitu. Apalagi Tuhan kan maha memberi, Allah maha pemaaf gitu. Berarti intinya di kuncinya itu Bang ya. Iya, itu paling penting gitu. Baik. Ini udah kemana-mana gitu ya. Udah gini apa ya Bang? Iya. Kita kan ini bentar lagi nih mau hari raya gitu ya. Katanya pernah dengar juga malam hari raya itu juga malam-malam yang termasuk malam-malam yang dimuliakan gitu ya. Terus amalannya apa sih supaya kita itu bisa menghidupkan malam hari raya? Apa kita takbiran? Apa kita Bakar-bakar. petasan? Ya, bakar-bakar jagung ya kan? Ya, kayak gitu, Kan di Indo kan gitu ya. Kalau untuk amalan diwanti-wanti dari Nabi itu udah ini apa namanya, yaitu perbanyak takbir waktu malam-malam Idul Fitri itu. Pakai sound nggak sih takbir? Nah, itu kan kadang kan soundnya doang yang apa namanya yang takbiran. Ya orangnya diem. Orangnya diem bae ya, soundnya doang yang takbiran. Tapi ala kulli hal pokoknya itu tadi minimal amal ya takbiran, seenggaknya takbiran, kalau enggak ya kalau pengen lebih ini ya sholat ini segala macam. Ini minimal amalnya kayak gitu. Tapi misalnya kalau kita lihat Indonesia nih ya, kadang kita gini Bang, kadang kita itu menilai suatu yang baik, tapi ternyata itu jelek. Menurut kita baik. Menurut kita baik, tapi ternyata itu di mata agama kayak kurang baik. Iya. Misal nih kayak kita kayak tadi nyetel sound sekenceng-kencengnya, ya ini kan takbiran gitu, tapi dia mulutnya nggak takbiran. Gitu. Nah, pengen minta sama Kang Hamid nih, coba antum sebutin apa sih kira-kira yang hal-hal yang kayak gitu yang dinilai di mata masyarakat tuh kurang bagus, tapi di sisi agama ternyata kayak. Nah itu kayak apa namanya di daerah kita tuh ada konvoy, apa bahasanya konvoy, jalan-jalan itu Rame-rame dia per gitu. dusun bikin apa kayak waktu apa ultras hiasan kayak gitu bawa. Tapi memang itu takbiran kelontengan gitu. Cuman apa namanya di samping itu ada silbiatnya kayak apa misalkan naudzubillah min dzalik orang pada minum malah waktu itu. Oh malam ada. Memang ada. Dia ikut konvoy, dia ikut takbiran. Tapi ya sambil habis takbiran. Tapi kadang ada juga yang nyambi, ada yang nyambi di samping sound yang takbiran. Dia enggak takbiran. Nah itu pengen apa kalangan mudanya ada gitu kan juga. yang nggak tahan segala macam. Tapi menurut Ana gini ya, kembali lagi silahkan berbeda nggak masalah. Semangat beragama di kita itu udah lumayan. Tapi kadang-kadang caranya itu mesti diluruskan, begitu kan? Artinya kita nggak harus bilang ke mereka, udah nggak usah takbiran, kan nggak gitu. Artinya kalau memang masih ada cara yang salah ya udah, ayo kita benerin sama-sama, gitu kan? Ini yang silbiatnya tadi ditinggalkan, bukan berarti ditinggalkan semuanya secara gitu, keseluruhan. Berarti kita meluruskan dia lah ya. Iya. Ya. Tapi yang paling penting juga hari raya kan syaratnya kan mesti Idul Fitri kan syaratnya mesti puasa lah ya.
Oh, gimana bang? Mesti puasa lah ya gitu. Mungkin bahasanya gini, semua orang bisa berhari raya tapi tidak semua orang bisa beridul fitri gitu. Karena hari raya bisa siapa aja. Kamu beli baju baru, kamu bakal berhari raya. Itu kan lebaran. Tapi Idul Fitri kembali kepada suci itu tidak digapai kecuali dengan puasa. Makanya kata Allah ketika menganjurkan untuk takbir, walitukmilul iddah walitukabbirullah. Sempurnakan dulu bilangan itu. 30 hari itu ayyam ma'dudat, itu puasa dulu ente. Baru ditukabbirullah, kemudian kamu bertakbir gitu kan. Jangan sampai nanti puasanya nggak ada Ramadannya tapi pas lebaran dia paling depan gitu. Tapi biasanya kayak gini bang, puasanya ikut NU yang telat, Iya. hari rayanya ikut Yang Muhammadiyah paling cepat, yang gitu, cepat. ya. Gitu. Tapi dalam filosofi kata lebaran, Iya, lebaran itu kan artinya kalau di bahasa kita tuh kan lebar. lebar ya. Maksudnya udah Luas. kelar. Bukan. Apa tuh? Bukan. Lebar itu bahasa apa? Oh, lebar bahasa Jawa. Lebaran artinya udah kelar, udah selesai. Gitu. Dalam arti lebaran aja artinya selesai, maksudnya selesai dari puasa gitu loh. Berarti ini nggak berlaku di Ana dong nanti. Dia orang Aceh lebaran apa dong gitu. Tapi ya bisa aja diartiin demikian. Tapi kan bisa juga melebarkan, membuka pintu hati untuk memaafkan sesama. Kan bisa Tafsirnya banyak ya. Artinya kalau lebar bahasa Jawa artinya itu. Kalau lebar bahasa Indonesia maka kalau kuliah banyak multi makna. Berarti malam hari raya itu penting ya. Penting. Bahkan dalam hadis siapapun yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha dan 3 malam lainnya itu nanti akan hatinya tetap hidup di mana hati orang-orang itu pada mati. Ini yang perlu kita sorot sedikit bahwa malam lebaran itu kelar Ramadan iya, sambut kemenangan bukan dengan memulai kekalahan dong. Ya, masa kita menyambut kemenangan dengan kembali ke maksiat, dengan kembali ke perbuatan kita sebelum Ramadan, kan nggak gitu. Maka bagaimana menghidupkan malam, minimal kata ulama itu salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Yang salat isya berjamaah menghidupkan setengah malam, salat subuh berjamaah dia sedang menghidupkan setengah malam. Soalnya juga gini bang, orang-orang itu kalau udah malam hari raya udah pada lupa semua. Iya. Kayak seakan-akan ini Udah kelar, momennya anak untuk foya-foya. Iya, lepasin beli semua baju tuh. ini. Tapi dia lupa padahal malam itu malam yang sangat mulia. Gak kalah mulia sama Malam-malam biasa. Apalagi waktu kondisi kayak gitu, ada satu hadis Nabi itu kan yang cocok sama itu tuh, man ahya sunnati inda fasadi ummati. Iya. Ketika orang-orang lupa, kita malah itu. Benar. Itu lebih-lebih malah rasanya. Udah malamnya lebih, kita beramalnya lebih, jadinya indah Allah lebih-lebih tapi pahalanya. berat gak sih bang kayak gitu bang? Pasti dong. Semua teman kita enak-enak kita masjid ini. Iya, ini harus digarisbawahi, bukan berarti nggak boleh ya. Makan-makan silakan. Itu tadi misalnya mau bakar ikan, bakar ayamnya silakan. Tapi sisihkan waktu tadi sekurang-kurangnya buat salat isya sama salat subuh, itu minimalnya. Minimal dalam beramalnya saat itu. Baik. Udah? Ada pertanyaan lagi? Luar biasa ya, ini udah kita ngobrol panjang lebar, udah setengah jam nggak berasa. Seputar Lailatul Qadar, juga bagaimana Idul Fitri yang akan kita sambut sebentar lagi. Semoga kemenangan Idul Fitri benar-benar kita rasakan karena perjuangan yang selama ini kita kerahkan dengan memperbanyak taat di bulan Ramadan, memperbanyak ibadah, sehingga kita pantas disebut orang yang kembali ke suci. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin nantinya. Tapi sebelum itu kita ngomong dulu ke pemirsa nih. Jadi, silakan. karena memang tujuan kita membahas tentang Lailatul Qadar kan sebentar lagi Ramadan, tinggal berapa hari lagi kan? 4 hari atau 5 hari. Ini kita ketemu berapa ganjil lagi nih? Dua kali. 27, 29. Nah, mumpung masih ada kesempatan, kita harus habis-habisan dalam menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin, karena tinggal beberapa hari lagi nih, karena kita udah dijelasin tadi gimana keutamaan ini segala macam, maka dari itu harus lebih giat lagi dalam beramal, ijtihadnya kullal juhud lah, segala usaha kita lakui, segala upaya kita jalankan pokoknya untuk meraih Lailatul Qadar di malam-malam tersisa ini. Dan untuk di malam Idul Fitri nanti sehendaknya kita melakukan amal. Kalau misalkan tahun lalu kita Idul Fitri nggak bisa ngapa-ngapain segala macam,
seenggaknya lebih baiklah daripada tahun lalu itu.